Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran kitab Mustalah Hadis dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan Siyagul Ada. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal mukatabah fil ijazatil maktubi biha, dan al-mukatabah pada ijazah yang tertulis dengannya. Jadi mukatabah itu istilah untuk ijazah yang tertulis. Ijazah yang ditulis dengan. Wa kadzal mukatabah fil ijazatil maktubi biha wa huwa mawjudun fi ibarati katsirin minal mutaakhirin bi khilafil mutaqaddimin. Fa innahum innama yutlikunaha fima kataba bihi asy-syekh minal hadisi ila talib. Ini dulu. Nah, terjemah dulu. Dan demikian itu al-mukatabah pada ijazah yang tertulis dengannya, dan ini ada pada ibarat pada kebanyakan dari al-mutaakhirin. Ini mutaakhirin. Jadi mutaakhirin sekarang ini rata-rata adalah dia ijazahkan tertulis. Saya ijazahkan kepada kamu semua tulisanku. Ini kalau mutaakhirin. Kalau mutaakhirin, beda dulu. Nah, lihat dulu bikhilafin. Berbeda dengan al-mutaqaddimin, maka sesungguhnya mereka menggunakan hal tersebut terhadap apa-apa yang syekhnya itu menuliskan dengannya dari hadis kepada murid. Dan kalau dulu jadi syekh bukunya syekh. Bukunya syekh dia ijazahkan, bukan tertulis saya ijazahkan kamu. Makanya kita dari yang mutaqaddimin tidak dapat itu yang ditulis saya ijazahkan kepada si fulan buku. Enggak ada. Itu mutaakhirin saja. Mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin langsung bukunya. Jadi buku Muwatta itu langsung misalnya saya ijazahkan kepada kamu buku ini. Dan tertulis. Dia berupa tulisan hadis yang dia berikan kepada murid. Tulisan hadis, bukan tulisan ijazah. Kalau sekarang makanya sekarang ini agak berat. Kadang orang tidak baca hadisnya, tapi dia dapat tulisan ijazah. Itu sekarang. Sehingga kadang dia tidak tahu isi bukunya. Karena yang dia pegang adalah lembaran ijazahnya. Kalau orang mutaakhirin. Iya, jadi kadang dia tidak tahu ini bukunya isi berapa, apa isinya, apa maknanya. Makanya sekarang kadang orang dapat ijazah adalah kosong dari ilmu. Cuman yang dia banggakan apanya? Itu warokoh tadi, satu lembar itu. Iya, kan orang sekarang kan yang apalagi mutaakhirin ini yang tidak peduli lagi, yang penting ada status sahibur riwayah. Kan kita terpengaruh sekarang ini sama terpengaruh dengan yang orang-orang yang dunia yang ada titelnya. Nah, maksudnya bagaimana itu dapat itu lembaran yang disahkan itu. Sekarang kan begitu orang. Kan sekarang yang kita samakan ini yang agama seperti yang dunia. Bagaimana ini kita dapat gelarnya? Bahwa kita punya syahadah. Kita punya ijazah. Kalau sekarang begitu. Jadi kita walaupun tidak ada masalah dengan ini. Kan katanya begitu. Ya ini untuk mutaakhirin. Terus. Sawa'un ajna lahu fi riwayatihi am la. La fima idza kataba ilaihi bil ijazati faqat. Sama saja gurunya itu memberikan izin kepadanya pada meriwayatkannya atau tidak. Iya, yang penting syekhnya kasih hadis. Dia kasih itu hadis, dia izinkan riwayat atau tidak, pokoknya itu namanya ijazah. Itu namanya ijazah. Iya. Bukan tidak terhadap apa-apa yang gurunya itu hanya menuliskan ijazah kepadanya. Bukan hanya itu. Berarti penggunaan mutaqaddimin lebih luas daripada penggunaan mutaakhirin. Washtaratu fi sihhatil munawala iktiranaha bil izni bir riwayah wa hiya arfa'u anwa'il ijazah. Dan mereka juga mempersyaratkan pada benarnya munawalah dengan korina-korina, dengan penggandengannya dengan izin pada meriwayatkan. Jadi beda lagi mukatabah sama munawalah. Kalau munawalah memang bentuk ijazah, tapi disertai oleh apa? Izin. Itu munawalah. Dan dia adalah yang paling tingginya dari jenis ijazah. Iya kan? Karena dia ada izin untuk menyampaikan.
Nah, bukan yang hanya sekedar saya ijazahkan kepada kamu ini. Bukan. Bukan yang sekedar itu. Tapi saya ijazahkan kepada kamu ini untuk menyampaikan. Jadi ada izin untuk menyampaikan. Ini lebih tinggi daripada sekedar apa? Ijazah. Washtaratu fi sihhatir riwayah bil munawalati iktiranaha bil izni bir riwayah. Wa hiya idza hasala hadha asy-syart arfa'u anwa'il ijazah lima fiha min at-ta'yini wat tashkhis. Dan mereka juga mempersyaratkan pada benarnya periwayatan dengan munawalah, yaitu penggandengan dengan izin pada meriwayatkan. Dan dia adalah Untuk meriwayatkan. untuk meriwayatkan. Dan jika terhasilkan dari syarat ini, maka dia adalah yang paling tingginya dari jenis ijazah terhadap apa-apa padanya dari penentuan dan pengkhususan. Karena terdapat di dalamnya ta'yin, penetapan dan pengkhususan, dikhususkan untuk meriwayatkan itu. Terus Wa suratuha an yadafa'a asy-syaikhu aslahu aw maqama maqamahu lit-talib aw yukhdira at-talibul asla lisy-syaikh wa yaqulu lahu fi suratain hadza riwayati an fulan farwihi anni. Maka bentuknya itu adalah seorang guru menyampaikan asalnya. Seorang guru memberikan asalnya, maksudnya nuskha yang ada padanya. Paham bentuknya? Jadi seorang guru ini memberikan nuskhanya, tulisan tangannya kepada muridnya, atau makomahu litoli, atau yang menduduki kedudukannya, salinannya. Yang menduduki kedudukannya ini adalah apa? Salinan dari tulisan siapa? Syekh. Ya, kalau kita sekarang kan dulu kan disalin dengan tulis ulang. Kalau sekarang adalah difotokopi. Jadi dia berikan kepada muridnya asalnya, tulisan tangannya, atau salinannya. Atau ketiga. Atau seorang murid itu menghadirkan, menyetor tulisan gurunya, menyetorkan tulisan kepada gurunya. Kalau tadi kan syekh yang beri. Sekarang adalah murid membawakan asal kepada gurunya. Ini asal tulisan. Ya, atau ini yang saya tuliskan yang dari imlakmu. Berarti kan dia hadirkan asal. Kepada apa? Jadi gurunya imlakan hadis, dia tuliskan. Murid datanglah bawakan ke gurunya. Ini asal. Terus? Maka gurunya itu mengatakan kepada muridnya dengan dua bentuk. Pada dua bentuk tadi, enggak. Wa yaqulu lahu, dia berkata kepada muridnya fi suratain, dalam dua bentuk tadi. Tahu dua bentuk tak? Dua bentuk tadi adalah syekh kasih murid asal atau yang menduduki kedudukannya, atau murid memperlihatkan kepada guru asalnya. Syekhnya berkata, ini adalah riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah dariku. Gurunya bilang, ini riwayat saya dari guru saya. Ini riwayat saya dari guru saya, maka riwayatkanlah dariku. Dia bilang ke murid, riwayatkanlah dariku. Padahal dia hadirkan buku. Ini namanya ijazah. Wa syartuhu aidan ayyumakkinahu minhu imma bitamlik wa imma bil ariyah. Masya Allah. Liyanqula minhu wa yuqabilu alayhi. Wa illa inna walahu wastaradda fil hali fala tutabayyanu arfa'iyatuhu. Lakinna laha ziyadata maziyatin 'ala al-ijazatil muayyanah wa hiya an yujizahu asy-syekh bi riwayati kitabin muayyanin wa yu'ayyina lahu kayfiyata riwayatilah. Dan syaratnya juga itu adalah dia menguatkan darinya. Yumakkinahu, dia menyerahkan kepadanya. Baik itu artinya dia kasih untuk pegang. Paham kan? Dia serahkan kepadanya itu asalnya tadi. Bentuk penyerahannya ada dua. Baik itu berupa tamlik atau ariyah. Penyerahannya berupa kepemilikan, memang langsung kasih muridnya. Ini bukuku yang saya tulis untukmu. Atau bisa juga bentuk kedua adalah apa? Al-ariyah. Ini yang makomah tadi. Al-ariyah dipinjamkan. Jadi ini kan guru hanya punya itu lembaran-lembaran. Dia pinjamlah ke muridnya. Ini saya pinjamkan kepada kamu. Setelah itu apa? Untuk dia agar dia menukil darinya. Liangkul maknanya liansah, supaya dia menyalinnya. Jadi guru kasih bukunya supaya murid apa? Salin buku itu. Iya. Terus? Dan diterima atasnya.
Salah. Wa yuqabilu alaihi, dan dia membandingkannya. Jadi kadang kan dia tidak perlu salin. Apa yang dibacakan oleh guru tadi dia sudah tulis. Terus guru ini memberikan bukunya kepada murid supaya dia yuqabil. Dia membandingkan yang dia tulis dengan punya gurunya. Itu namanya yuqabil. Nah, dia lakukan muqabalah. Ada salingnya. Dah, dia bandingkan tulisan dia sama tulisan siapa? Gurunya. Paham kan? Jadi dipinjamkan semuanya. Terus? Jika dia memberi dan meminta kembali pada suatu keadaan, Enggak. Inna walahu, jika dia memberikan kepadanya, jika dia memberikan kepadanya dan meminta kembali, wastarodda fil hal, dan dia meminta untuk dikembalikan fil hal ketika itu pula. Wah, ini dia kasih, gurunya kasih buku. Inilah bukuku. Setelah itu dia minta kembali lagi tanpa tidak sempat menyalin, tidak sempat dia membandingkan. Gimana ini? Maka tidak jelas yang paling tingginya. Nah, fala tutabayyanu arba'iyatuhu. Maka tidak jelas dikatakan ini paling tinggi. Kan tadi paling tinggi adanya apa? Izin untuk melihatnya. Kalau ini enggak, ini kan hanya dikasih lihat, kasihan. Bantah? Ini coba lihat asli. Ini yang saya pernah baca kepada kamu. Kasih lihat saja. Dia buka sedikit, baru langsung kembalikan. Itu beda itu. Akan tetapi padahal ini ada banyak tambahan kemuliaan atas ijazah yang tertentu. Cuman ini sudah lumayan. Gurunya kasih lihat bukunya. Orang dulu berharga itu. Berharga itu tulisan guru. Kalau sekarang beda ya. Abiseng? Iya. Jadi ini dia masih tetap punya keunggulan. Ya, dia dibandingkan dengan ijazah yang tertentu. Terus? Yaitu gurunya mengijazahkan kepadanya dengan riwayat suatu kitab tertentu. Pantah. Jadi ini lebih tinggi kedudukannya daripada ijazah tertentu. Kadang gini. Jadi seorang guru itu punya ajza. Punya tulisan banyak bab, banyak kitab. Cuman kadang dia hanya ijazahkan kepada muridnya adalah kitab toharoh. Itu namanya ijazah muayyanah. Ijazah tertentu. Ketika guru memperlihatkan kepada muridnya satu tulisan utuh, paham tak? Satu buku, itu lebih tinggi daripada diijazahkan tertentu, bab tertentu. Tetap dia lebih tinggi daripada apa? Karena yang dia perlihatkan ini seluruh kitabnya, seutuhnya. Paham kan? Daripada ijazah yang tertentu. Dan dia menentukan untuknya cara merawatkan untuknya. Dan ini lebih tinggi daripada yang dia tentukan cara meriwayatkannya. Ini namanya ya, ijazah itu macam-macam. Ada kitab tertentu, ada cara tertentu dalam meriwayatkannya. Kan ada sebagian guru, kamu tidak boleh meriwayatkan kecuali harus dibacakan semua dulu baru diriwayatkan. Ada juga, enggak. Kamu boleh meriwayatkan dariku semua yang kamu dengar dari saya. Langsung saja riwayatkan. Jangan langsung dia bilang, semua yang saya dengar dari guru saya riwayatkan juga kepada kamu. Jadi semua yang dia dengar, teriwayatkan. Walaupun murid tidak mendengar. Kan macam-macam cara beriwayat. Wa idza khalatil munawalatu anil izni lam yu'tabar biha indal jumhur. Dan jika munawal itu kosong dari izin, maka tidak dianggap dengannya di sisi jumhur. Kalau munawalah hanya sekedar, namanya munawalah kan dia hanya kasih tanpa izin, tidak dianggap. Tanpa izin tidak dianggap. Wajanaha man i'tabaraha ila anna munawalatahu iyyah taqumu maqama irsalihi ilaihi bil kitabi min baladin ila balad. Dan telah condong terhadap orang-orang yang menganggapnya kepada bahwasannya munawala guru ke murid itu menduduki kedudukan guru mengirim kepadanya dengan suatu kitab dari suatu negeri ke negeri. Paham? Artinya selain jumhur menganggap munawala tanpa izin dianggap periwayatannya. Munawala tanpa izin dianggap periwayatannya. Ini pendapat kedua. Apa alasan mereka dianggap? Mereka bilang kan ini sama dengan dia mengirim. Kan gini, ketika seorang guru yang berada di sebuah negeri, dia kirimkan tulisan ke muridnya di negeri lain. Boleh nggak itu murid meriwayatkannya?
Paham pertanyaannya? Maka jawaban kita apa, Boleh, karena guru yang kirimkan. Maka munawalah tanpa izin juga begitu katanya. Cuman ini kias ma'al farid. Karena kalau dia kirim berarti otomatis dimnan. Terkandung di dalamnya izin. Kan begitu. Kalau hanya munawalah, dia hanya pegang begini. Dia hanya dikasih pegang, langsung kita bilang apa? Boleh saya riwayatkan ini sudah saya sentuh. Tanpa izin. Nggak cocok tuh. Kan orang kalau kirim berarti otomatis dia suka, dia izinkan murid. Nggak bisa ini. Pendapat ini tidak. Iya. Pendapat kedua ini lebih kuat pendapat jumhur. Harus ada izin. Kalau munawalah. Tidak bisa disamakan dengan masalah guru mengirimkan kepada muridnya. Wa qad zahaba ila sihhatir riwayati bil mukatabatil mujarradah jama'atun minal a'immah walau lam yaktarin zalika bil izni bir riwayah ka'annahum iktafu fi zalika bil qarinah. Nah, ini tadi, tapi akan dibantah nanti ada perbedaan yang kuat. Dan sungguh sekelompok dari a'immah itu telah berpendapat pada bolehnya meriwayatkan dengan sekedar mukatabah. Walaupun hal itu tidak digandengkan dengan izin pada meriwayatkan. Paham tak? Jadi di sana kan memang kalau masalah yang dia kiaskan tadi, memang hanya dengan mukatabah dituliskan kepadanya. Dituliskan kepadanya. Sudah bisa meriwayatkan. Walaupun tidak ada dibilang apa? Saya izinkan kepada kamu untuk meriwayatkan tulisanku ini. Walaupun tidak dianggap itu. Seakan-akan mereka. Maka seakan-akan mereka mencukupkan pada hal itu dengan korina. Kan ada indikasi itu izin. Secara kandungan kan. Kalau dia tuliskan ke sana. Berarti ada apa? Izin. Nah, ini yang dia mau kiaskan terus. Walam yazhar li farqun qawiyun baina munawalati syekh al-kitaba min yadihi li talib wa baina irsalihi ilaihi bil kitabi min mawdi'in ila akhar idza khala kullun minhuma anil izni. Nah, kalau Ibnu Hafidz Ibnu Hajar apa beliau bilang ini dia. Dan tidak nampak atasku perbedaan yang kuat antara munawalanya syekh dengan suatu kitab darinya kepada murid dan dari tangannya untuk murid dan antara seorang guru itu mengirim kepada muridnya dengan suatu kitab dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jika setiap dari kedua hal itu jika bisa juga. Jika kedua dari hal tersebut kosong dari izin. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau bilang saya tawakuf dalam masalah ini, intinya beliau bilang saya tawakuf karena sebenarnya menurut saya alasan mayoritas dengan tadi itu kan mayoritas tanpa izin tidak dianggap. Sebagian mengatakan dianggap kan ini sama dengan menuliskan. Paham kiasnya? Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang saya belum nampak perbedaan yang kuat antara syekh hanya munawalah memberikan kepada muridnya dari tangannya tanpa izin sama antara mengirimnya. Nah, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar belum nampak perbedaan yang kuat. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti sama ini, masih sama. Antara dia hanya kasih tanpa izin sama dia kirim. Tanda artinya antara pendapat mayoritas dan pendapat sebagian itu belum terlalu nampak perbedaan yang kuat bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ketika kedua-duanya kosong dari apa? Kosong dari apa? Izin. Kalau ada izin kan tidak ada masalah. Sudah berarti dia izinkan untuk diriwayatkan. Kalau kosong dari izin apakah boleh diriwayatkan atau tidak? Mayoritas mengatakan tidak. Mayoritas mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh. Wa qad ashtaratu al-izna fil wijadah wal wasiyata bil kitab wa fil i'lam wa illa fala ibrata bidzalik kal ijadatil ammah walil majhul. Dan demikian pula mereka mempersyaratkan padahal itu izin pada wijadah dan betul ini. Kalau tanpa izin setiap orang dapat tulisannya syekh bismillah saya riwayatkan ini saya dengar dari syekh padahal dia dapatkan tulisannya. Kalau ini jauh lagi ngeri sekali kalau ini dapat di jalan selesai. Boleh dia riwayatkan, makanya mereka ketat kalau ini. Mereka persyaratkan pada izin pada wijadah. Izin pada wijadah. Demikian pula pada wasiat dengan kitab dan pada i'lam. Maka jika tidak, maka tidak dianggap dari hal itu. Seperti ijazah yang umum dan orang yang majhul. Ijazah yang umum untuk orang yang majhul.
seperti ijazah yang umum dan ijazah untuk orang majhul. Dia bilang misalnya, kadang-kadang ada seorang guru kan umum dia ijazahkan bukuku ini untuk kaum muslimin. Wah, itu kan berarti setiap muslim boleh meriwayatkan darinya. Paham kan? Atau ijazah yang majhul. Saya ijazahkan bukuku ini untuk kamu dan untuk anak-anakmu ke depan. Jadi anaknya belum ada saat itu. Jadi dia sudah ijazahkan. Wah, ini ijazah majhul namanya. Belum ada orangnya sudah dia ijazahkan. Terus, ini yang tidak dianggap. Terus, وقد اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف katibah. كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. Dan demikian pula mereka mempersyaratkan izin pada wijadah. Dan bentuknya itu adalah seorang menemukan tulisan yang dia mengetahui penulisnya. Nah, dia kenal ini tulisannya, kalau kuliah lihat ini tulisannya Fahri. Nah, cakarnya, kan ditahu tuh? Tulisannya didapat. Tapi dia kenal siapa yang menulisnya, boleh nggak diriwayatkan? Maka dia mengatakan, saya mendapatkan tulisan fulan. Maka dia tidak boleh mengitlakkan padahal itu akhbaroni dengan sekadar hal itu, kecuali dia mendapatkan izin dari meriwayatkan hal itu. Nah, tidak boleh dibilang langsung akhbaroni padahal hanya sekedar dapat tulisan. Tidak boleh. Tidak boleh mutlak. Harus dia ada koid. Harus ada koid. Misalnya akhbaroni wijadatan. Paham kan? Iya. Terus? Wa atlaqa qaumun zalika faghalitu. Nah, ini kata Allah. Dan sungguh suatu kaum telah mengitlakkan hal itu, maka mereka telah keliru. Nah, kalau dibilang boleh meriwayatkan secara akhbaroni hanya sekedar mendapatkan tulisan, maka mereka adalah keliru. Wa kadzal wasiyatu bil kitab wa hiya an yusiya inda mautihi aw safarihi li syakhsin muayyanin bi aslihi aw bi usulihi. Faqad qala qaumun minal a'immatil mutaqaddimin yajuzu lahu an yarwiya tilkal usula anhu bi mujarrati hadhil wasiyah. Masya Allah. Dan demikian pula pada wasiat dengan suatu kitab. Maka bentuknya itu adalah seorang mewasiatkan ketika dia mati, meninggal atau pada safarnya kepada seseorang tertentu dengan catatannya, dengan asal tulisannya atau salinan tulisannya. Maka sungguh telah berkata suatu kaum dari kelompok imam terdahulu bahwasanya boleh baginya itu untuk meriwayatkan salinan asal tersebut dengan sekedar wasiat ini. Jadi ada dari kalangan para imam, kalau kita dapat misalnya wasiat, saya wasiatkan buku ini untuk siapa saja mendapatkannya misal. Iya. Imam terdahulu mengatakan boleh diriwayatkan. Ada sekelompok begitu. Terus wa aba dzalikal jumhur illa in kana lahu minhu ijazah. Dan jumhur telah menolak akan hal itu kecuali enggan menerima ya. Jumhur enggan untuk menerima pendapat itu. Kecuali dia mendapatkan ijazah darinya. Jadi kalau hanya sekedar wasiat belum. Kalau jumhur mengatakan tidak. Harus ada ijazah. Jadi wasiat terus ada ijazah. Wa qad ashtaratul izna bir riwayati fil i'lam. Wa huwa an yu'lima asy-syaikhu ahadat talibati bi annani arwil kitabal fulani an fulan. Sekedar pengumuman. Pengumuman Anda, berita dari syekh. Apakah langsung murid bisa meriwayatkannya? Padahal syekh hanya bilang. Hanya mengabarkan kepadanya. Lihat. Fa in kana lahu minhu ijazatun u'tubira. Wa illa fala ibrata bidzalika kal ijazatil ammah fil mujazilah. La fil mujazibih. Kan yakula ajaztu li jami'il muslimin au adraka hayati au li ahli iklimil fulani au li ahli baldati fulani.
Dan demikian pula mereka mempersyaratkan izin dengan meriwayatkan pada alif lam. Dan bentuknya itu adalah seorang syekh mengajarkan kepada mengumumkan pada salah satu muridnya. Beda yu'lim sama yu'allim. Kalau yu'allim mengajarkan. Ini yu'lim, dia cuma beritakan. Dia umumkan kepada muridnya, ya kepada salah seorang. Dia mengumumkan pada salah seorang muridnya bahwasannya dia telah meriwayatkan kitab fulan dari fulan. Nah, dia cuma bilang begitu. Saya telah riwayatkan buku ini dari si guruku. Dia cuma kasih tahu salah seorang muridnya. Maka jika murid itu mendapatkan ijazah dari gurunya, maka dia dianggap. Dah, maksudnya memang guru sudah ijazahkan sebenarnya. Kullu musmu'ati dah ajaztu ilaih. Semua yang saya dengar saya ijazahkan kepada kamu. Jadi ketika guru bilang, saya mendengar buku ini dari fulan. Boleh nih, riwayatkan. Kan ada apa? Ijazah. Kan ada ijazah. Maka jika tidak, maka tidak dianggap ada hal itu. Seperti ijazah yang umum. Nah, kalau tidak ada digandenkan dengan ijazah, maka tidak dianggap. Pada orang yang diberi ijazah untuknya. Bukan yang ijazah itu diberi dengannya. Jadi, tidak dianggap dengan hal tersebut. Kal ijazatil amah. Seperti ijazah umum. Fil mujazilahu. Tidak dianggap pada yang diijazahkan kepadanya. Nah, maksudnya, ketika dia bilang, saya ijazahkan ini kepada kaum muslimin. Apakah seluruhnya? Kaum musliminnya itu boleh meriwayatkan darinya? Tidak. Tapi kata beliau, la fil mujazibih. Bukan pada yang diijazahkan dengannya. Bukunya. Bukunya dianggap. Tanda? Bukunya dianggap. Karena buku itu kan dilihat dari syekh itu betul-betul itu bukunya. Atau tidak kan begitu kan? Bukunya tetap dianggap. Tapi kalau ada orang meriwayatkannya dengan ijazah umum, dianggap atau tidak? Tidak. Dah? Seperti dia mengatakan, saya mengijazahkan kepada seluruh kaum muslimin. Atau yang mendapati kehidupanku. Mendapati hidupku. Jadi semua mendapati hidupnya boleh. Itu artinya yang mu'asarah. Yang semasa dengannya. Atau pada penduduk iklim tertentu. Musim tertentu. Musim tertentu atau pada suatu penduduk tertentu. Wa huwa aqrabu ila sihhah liqurbil inhisar. Liqurbil inhisar. Maka bentuknya ini yang paling dekat kepada yang benar. Karena dekatnya zamannya. Ya, kalau ini lumayan lah. Ya, kalau ijazah kepada ahli iklim fulan, ini lebih dekat lah. Ya, kalau dia bilang ya, adrok hayati. Li ahli iklim fulani. Li ahli baladil fulani. Huwa, yaitu ijazah negeri tertentu tadi, iklim tertentu. Kepada yang dekat ya, bukan kepada ajaztu li jami'il muslimi itu yang jauh. Domin ini kembali kepada yang dekat. Domin ini kembali kepada yang dekat. Kalau ini lebih dekat kepada sahih. Dianggap sah kalau dia bilang iklim tertentu atau negeri tertentu daripada tadi seluruh kaum muslimin. Kenapa? Likurbil inhisar. Karena dekatnya kepada dia keterbatasan. Artinya kan terbatas, bukan umum. Iya, karena terbatas, bukan umum. Terus? Wa kadzalikal ijazatu lil majhul ka'an yakuna mubahaman atau muhmalan. Maka demikian pula pada ijazah terhadap orang majhul. Maka jadilah hal itu samar dan muhmal. Walil ma'dumi alal asahi fi jami'i dzalik. Dan untuk ma'dum di atas yang paling sahih, paling benarnya pada seluruh hal itu. Paham tak? Arti ini atop ke tadi apa? Fala ibrot tabidal. Jadi semua yang tidak dianggap ijazahnya nih ya. Ijazah amah, ijazah majhul, ijazah lil ma'dum. Orang belum lahir. Dah, yang tidak ada orangnya. Di atas yang paling sahih. Belum isyaratkan. Semua itu tidak diterima, tidak dianggap. Di atas pendapat yang paling sahih. Artinya berarti belum kesankan ada apa? Hilaf. Wa kadzalikal ijazatu lil ma'dum ka'an yakula ajaztu liman sayuladu li fulanin. Wa qad qila in atfahu ala mawjudin sahha ka'an yakula ajaztu laka wa liman sayuladu lak. Itu pendapat lainnya kan? Ini makanya belum bilang alal asah. Apa belum bilang? Dan demikian pula ijazah terhadap orang yang ma'dum.
Maka seperti dia mengatakan, saya mengijazahkan terhadap orang yang akan dilahirkan untuk fulan. Artinya anaknya si fulan belum lahir. Itu namanya ma'dum, belum ada. Dan telah dikatakan, jika dia mengikutkan Ini terhadap, pendapat kedua. Kan pendapat ini tidak dianggap. Pendapat kedua, gila. dan telah dikatakan, jika dia mengikutkan terhadap orang yang ada, maka hal itu benar. Sah katanya. Seperti dia mengatakan, saya mengijazahkan kepadamu dan terhadap orang-orang yang akan dilahirkan untukmu. Paham tak? Artinya dia katanya atopkan kepada bapaknya. Kalau tadi kan saya ijazahkan kepada anakmu ini. Belum. Belum ada tak? Tapi kalau diatopkan sah katanya, ada pendapat lain. Artinya saya ijazahkan kepada kamu dan anak-anakmu yang akan lahir. Ini dia atopkan. Katanya ada yang berpendapat itu sah terus. Al-aqrabu adamus sihah aidon. Dan yang paling dekatnya itu tidak benar juga. Tidak sah juga. Terus. Wa kadzalikal ijazatu li mawjudin aw ma'dumin uliqat bi syarti masyiatil ghair. Kan yakula ajaztu laka insya'a fulan. Aw ajaztu liman sya'a fulan. La an yakul ajaztu laka in syi'ta. Fa inna hadza tajawuzun. Tajawuzan. Tajawuzun. Tajawuzun. Dan demikian pula ijazah terhadap orang yang ada atau yang tidak ada. Akan tetapi hal itu dikoit dengan syarat kehendak orang lain. Nah ini juga. Karena juga saya ijazahkan kamu ini kalau si fulan mau. Wah ini masalah juga ini ya. Iya. Seperti dia mengatakan, saya mengijazahkan kepadamu jika fulan berkehendak. Atau saya mengijazahkan terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh fulan. Dia tidak mengatakan, saya mengijazahkan terhadap kepadamu jika kamu berkehendak. Beda ini tak? Ini tadi kehendak orang lain. Itu tidak sah juga. Kalau ini bukan kehendak. Iya. Maka sesungguhnya ini adalah majaz. Wa hadza ala asahi fi jami'i dzalik. Dan ini di atas yang paling benarnya pada seluruh hal itu. Wa qad jawwaza ar-riwayata bi jami'i dzalika siwal majhul ma lam yatabayyanil muradu minhu al-khatib wa hakahu an jama'atin minal masyaikhihi. Dan sungguh telah membolehkan pada meriwayatkan dengan seluruh hal itu selain dari majhul, karena dia itu tidak jelas dari apa yang diinginkan darinya. Al-khatib. Dan yang membolehkannya siapa? Al-khatib. Al-khatib. Dan sungguh dia telah menghikayatkan dari sekelompok dari guru-gurunya. Wasta'mal al-ijazata lil ma'dumi minal qudamah Abu Bakar minal qudama Abu Bakar ibn Abi Dawud wa Abu Abdillah ibn Mandah. Dan Abu Bakar ibn Abi Dawud dan Abu Abdillah ibn Mandah itu telah menggunakan ijazah terhadap orang yang ma'dum dari kalangan al-qudama. Mereka gunakan hal tersebut. Ini tadi yang belum bilang di atas pendapat yang sahih, karena ada yang pakai. Wasta'mal al-mu'allaqata minhum aidan Abu Bakar ibn Khaisamah. Dan Abu Bakar bin Khaisamah dari mereka juga telah menggunakan terhadap yang al-mu'allaqah. Tadi masyiatul ghaib yang digantung dengan masyiatnya orang lain. Warwa bil ijazatil ammati jam'un kasirun. Nah, ini lagi tadi kan mengisyaratkan khilaf. Jama'ahum ba'dul huffaz fi kitabin wa rattabahum ala hurufil mu'jami likasratihim. Dan sungguh sekelompok yang banyak telah meriwayatkan dengan ijazah yang umum, dan sebagian daripada huffaz telah mengumpulkan mereka pada suatu kitab, dan mereka telah menyusun atas huruf-huruf kamus karena banyaknya mereka. Iya kan? Sudah ada tulisan. Ada di sana kitab Taqyid wal Idah, ada Mahasinul Istilah. Mereka semua tulis bahwa yang membolehkan riwayat dengan ijazah umum. Wa kullu zalika kama qala Ibnu Shalah tawassu'un ghairu mardi. Li'anna al-ijazata al-khassata al-mu'ayyanata mukhtalafun fi sihhatiha ikhtilafan qawiyan indal qudama.
wa in kana al-amalu istaqarra ala i'tibariha indal mutaakhirin fahiya dunas samai bil ittifaq. Maka setiap dari hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Salah itu terlalu berluas-luas tanpa diridhoi. Artinya kalau kita mengatakan bahwa boleh untuk meriwayatkan dengan ma'dum, boleh meriwayatkan dengan majhul, boleh meriwayatkan dengan ijazah umum, paham dah? Itu adalah berluas-luas, tidak diridhoi. Tidak diridhoi, kalau berluas-luas. Artinya nanti berarti kita bisa langsung kalau Imam seandainya Imam Bukhari bilang, saya ijazahkan buku ini untuk seluruh kaum muslimin. Jadi biar kita sekarang bisa mengatakan apa? Haddatsan al-Bukhari. Kan? Itu kan berarti kan ini terlalu apa? Berluas-luas. Terlalu berluas-luas, tidak diridhoi. Karena ijazah yang khusus dan tertentu itu masih diperselisihkan pada kebenarannya dengan perselisihan yang kuat. Bayangkan, ijazah khusus saja masih diperselisihkan. Sekarang kita pergi terima ijazah apa? Di sisi Al-Qudamah. Walaupun beramal dengannya itu tetap di atas dianggap sudah tetap di atas dianggapnya dia di sisi mutaakhirin. Ijazah al-muayyan itu dianggaplah sudah dianggap di sisi mutaakhirin. Saya ijazahkan kepada si fulan, kitab fulan. Itu dianggap sudah di sisi mutaakhirin. Walaupun mutaqaddimin tidak dianggap itu. Tidak dianggap itu yang begitu. Tapi yang sudah tetap adalah dianggap yang benarnya. Tapi kedudukannya? Dan dia itu di bawah tingkatannya dari as-sama. Ijazah itu di bawah as-sama. Dia tidak di atas. Secara kesepakatan. Fakaifa idza hasala fiha al-istirsalu al-mazkur fa innaha tazdadu dha'fan lakinnaha fil jumlah khairun min iradil hadisi mu'dalan wallahu a'lam. Maka bagaimana jika terjadi pemursalan yang disebutkan padanya? Maka sesungguhnya ini menambah kedoifan. Artinya yang muayyan saja masih diperselisihkan. Apalagi yang terjadi padanya istirsal tadi. Dan langsung. Kita tidak ketemu dengan guru itu, tapi kita riwayatkan darinya. Seperti tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Iya kan? Maka itu menambah kelemahannya. Akan tetapi dari sisi jumlah, secara keseluruhan itu lebih baik daripada membawakan hadis secara mu'dol. Artinya itu sebenarnya masih lebih baik. Masih lebih baik kalau ada ijazah umumnya. Paham kan? Kalau ada ijazah umumnya daripada membawakannya secara mu'dol. Tidak ada ijazahnya sama sekali kita meriwayatkan. Tentunya lebih baik yang itu kan. Karena ada ijazah dari seorang penulis. Kalau dilihat dari lebih baik. Cuma dianggap atau tidak? Tidak. Cuman mana lebih baik? Ya lebih baik yang ada ijazah umumnya. Ya kan? Daripada yang tidak ada. Wa ilahuna intahal kalamu fi aqsami siyagil ada. Dan sampai sinilah pembahasan pada pembagian bentuk-bentuk menyampaikan hadis. Selesai. Setelah itu, masalah-masalah kelengkapan. Bagaimana kalau sama nama rawi, sama nama bapaknya. Itu masalah penutup yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Mujaz lahu artinya lil muslimin. Orangnya. Tidak padahal mujazbih. Mujazbih adalah bukunya. Kan tidak dianggap kalau si mujaz lahu meriwayatkan. Paham kan? Dia bilang, saya riwayatkan buku ini dari ini. Dari riwayat umum. Tapi bukunya tetap kita anggap. Yang penting sahih dari penulis. Iya, dia meriwayatkan tidak dianggap. Kamu tidak ketemu. Dari mana kamu dapat? Saya ijazah umum. Tidak kita terima itu. Tapi bukunya kita terima. Walaupun tanpa ijazah. Yang penting sudah sahih benar itu dari penulis. Misalnya saya bilang, saya riwayatkan kamu dari Imam Bukhari buku ini. Kenapa kan Imam Bukhari ada riwayat
umum. Antum nggak terima dari saya. Jalan. Tapi apakah kita terima Sahih Bukhari? Begitu maksudnya. Iya, Sahih Bukhari tetap dianggap. Cuma periwayatan ini. Kalau saya nukil dengan periwayatan sampai Imam Bukhari, nggak dianggap. Paham kan? Tapi Sahih Bukhari-nya tetap dianggap. Yang diijazahkan dengan. Lahu orangnya, bihi buku. Baik, subhanallah.